Bila COVID seseram yang diberitakan, ribuan desa bisa lumpuh. Dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Alifur Rahman. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pada malam Lebaran saya sempat keliling di sekitar jalan protokol kabupaten. Sepanjang jalan semua toko baju pinggir jalan penuh dengan warga yang memilih baju. Sepeda motor berjejer di parkiran, kembang api dan mercon meluas meriah menambah keramaian malam. Madura tak ada bedanya dengan daerah lain yang masih antusias menyambut Lebaran dengan membeli baju baru. Ramai-ramai belanja ke pasar, beli ayam dan rempah-rempahnya. Warga yang mendapat bantuan COVID, BLT atau PKH bukan menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi ada banyak dari mereka juga menggunakannya untuk beli baju. Tak heran kalau banyak dari mereka netizen menengah atas menghujat, mengkritik, atau menanyakan aksi masyarakat menengah bawah yang tak patuh aturan PSBB yang menyalahgunakan bantuan pemerintah untuk baju Lebaran. Tapi sebagai orang Madura yang hidup di tengah-tengah masyarakat menengah bawah, saya paham kerasnya hidup mereka. Perjuangan mereka terlalu jelas, tepat di mata saya. Saya melihat perjuangan mereka bukan dari katanya atau ceritanya. Jadi, meskipun saya tidak setuju dengan beli baju baru, berbondong-bondong ke pasar, dan seterusnya, tapi di sisi lain saya paham. Nah, sekitar seminggu sebelum Lebaran, bank penyaluran bantuan COVID penuh dengan warga. Begitu juga dengan kantor pos. Warga sudah antri sejak jam 6 pagi, tak peduli hujan lebat ataupun panas terik di bulan Ramadan. Warga sudah berbaris di kantor-kantor tersebut dan pintu sudah dibuka untuk pelayanan. Jangan tanya soal jaga jarak, karena kantor-kantor ini tak mampu menampung orang yang datang, sehingga harus tumpah ruah ke pinggir jalan. Jadi mau jaga jarak gimana? Setiap hari begitu. Melihat perjuangan mereka, entah kenapa saya jadi tidak bisa menyalahkan pelanggaran soal kerumunan. Ya mau bagaimana lagi, begitulah caranya. Ini sama seperti saudara-saudara kita yang tetap kerja di luar rumah karena pekerjaannya tidak bisa dilakukan di rumah. Kalau istirahat di rumah mereka tidak bisa makan. Kalau tetap bekerja di luar bisa tertular virus. Dilema. Sehingga banyak dari mereka memilih tetap bekerja di luar rumah. Ya mau bagaimana lagi, begitulah caranya. Maka ketika sebagian kita menghujat orang-orang yang tetap ke pasar, tetap beli baju Lebaran, saya memilih maklum. Kita mungkin merasa baju Lebaran itu tidak penting, bisa beli nanti setelah Lebaran, atau nanti setelah pandemi selesai. Tapi bagi masyarakat bawah membeli baju itu, ya pas Lebaran. Kalau nggak Lebaran, mereka nggak beli baju baru. Bagi kita, mungkin tak masalah, tidak ada baju baru. Toh, baju kita memang masih baru-baru, tapi bagi masyarakat lain, kondisinya tidak seperti itu. Selain itu, pedagang di pasar sudah terlanjur memborong stok baju hari raya, karena biasanya akan ada banyak pembeli. Hampir semua pedagang itu berhutang, atau mengambil barang dengan uang muka. Kalau kita minta pasar tutup, atau minta warga agar tidak beli baju baru dulu, bagaimana dengan nasib pedagang yang akan menghadapi tagihan jatuh tempo? Jadi, mungkin saya akan berbeda pendapat dengan kebanyakan netizen yang menghujat warga pelanggar PSBB. Minimal saya tidak ikut menghujatnya karena alasan-alasan di atas. Dan jika saya harus memilih pasar sepi atau ramai, saya tetap akan memilih ramai. Lebih baik pasar ramai orang. Saya juga senang melihat masjid di Madura pada umumnya tetap melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Dan sampai kemarin orang-orang masih mengenakan baju baru, berkeliling ke keluarga besar untuk bermaaf-maafan. Jadi kesimpulannya, minus penumpukan orang di kantor dan bank penyalur bantuan COVID, Madura menyambut Lebaran tahun ini seperti biasa, tetap meriah, tetap ada yang mudik dan ada juga yang tidak mudik, benar-benar seperti biasanya. Puluhan ribu orang Medan sudah pulang dari Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya terus-menerus sejak bulan lalu. Di kota saya, semua masjid melaksanakan sholat Id. Saya yakin di kabupaten lain di Madura juga seperti itu. Jadi, kalau memang COVID itu menyebar dengan cepat dan mematikan, seperti yang digambarkan oleh banyak orang-orang di media-media, maka 2 minggu lagi kondisi di Madura mungkin akan jauh lebih buruk dari Jakarta dan Surabaya. Karena
Bagaimanapun Madura juga masuk zona merah. Ada beberapa orang positif dan besar kemungkinan ada penderita yang tanpa gejala. Dan dari puluhan ribu orang yang pulang dari kota-kota besar itu, kalau satu saja ada yang positif, maka ngeri untuk membayangkan penyebarannya. Selain Madura, ada banyak daerah pedesaan yang tetap menyambut Lebaran seperti biasanya, seolah tidak ada bedanya dengan atau tanpa corona. Maka sekali lagi, kalau benar penyebaran virus tersebut secepat dan semematikan yang digambarkan banyak pihak selama ini, maka H+14 Lebaran pasti akan terjadi ledakan kematian dan kasus positif. Saya berharap dan meyakini tak akan ada lonjakan kasus, tak ada penumpukan pasien, dan sebagainya. Begitulah kura-kura. Tulis komentar kamu di bawah ini.